Oke, halo guys, kembali lagi di channel aku, Queen Tarot Semesta. Hari ini kita akan ngebacain tentang anugerah apa yang akan terjadi kepadamu dalam waktu dekat ini. Ya, anugerah apa yang akan terjadi kepadamu. BTW, ini hanya fun reading, tidak bisa terlalu serius untuk menanggapi suatu fun reading. Diperlukan kebijakan dalam melihat dan mengambil kesimpulan ya, gitu. Namanya juga ini fun reading, general reading, buat happy-happy, buat seru-seruan, buat entertain. Kalau kalian ingin dibacakan secara personal, kontak personnya udah ada ya di deskripsi. Harga dan biaya juga sudah ada, langsung kontak Alfa agar bisa langsung diproses untuk personal reading. Aku maksimal 3 orang per hari. Jadi mohon bijak dalam setiap waktu yang aku beritahu. Jadi misalkan aku udah habis nih, jadi mohon kesabarannya juga gitu. So karena ini general reading ya, tentu ada yang bisa resonate, ada yang enggak, atau energi kebolak-balik gitu. Kalau gitu aku akan mulai dari file nomor 1, file 2, dan file 3. Gunakan insting dan intuisi kalian saat memilih, jangan terburu-buru karena energinya bisa saja nggak keambil. Kalau kalian pingin keambil terus lebih yakin, jangan di skip ya shuffling cardnya. Oke? Aku akan mulai dari file 1, terus file 2, dan file 3. Kita akan singkirkan untuk file 2 dan file 3. Oke, kalau gitu aku akan mulai dari file nomor 1. Oke, ini buat file 1. Confidence is your key to success. Oke, anugerah apa yang akan terjadi? Aku merasa kamu akan banyak mendapatkan kebaikan di minggu ini. Ya, dalam waktu dekat juga bisa. Tapi kamu harus yakin kalau semesta akan memberikannya itu pelan-pelan, tidak terlalu terburu-buru, tidak instan. Karena semua apa yang akan kamu ambil ini mungkin hal positif gitu. Kamu banyak pesimis nih di sini. Jadinya kalau misalkan kamu pesimis, kamu nggak tahu apa yang sebenarnya semesta ingin beritahu kepada kamu, apa yang semesta ingin kasih ke kamu. Kamu terlalu pesimis. Jadi di sini kunci dari apa keberhasilanmu, apa yang bisa kamu raih dalam waktu dekat ini adalah dengan confidence, dengan sebuah percaya diri yang baik gitu. Oke. Kita akan ngambil dari kartu tarotnya. BTW ini hanya fun reading ya guys. Please jangan terlalu dibawa serius banget. Oke, ada King of Swords, ada Seven of Swords. Kalian bisa berdealing sama Libra, Aquarius, Gemini dengan air sign. Three of Wands. Oke. Anugerah apa yang akan terjadi padamu dalam waktu dekat? Oke, ada Eight of Swords. Oke. Satu lagi deh. Eight of Cups gini. Jadi, di sini aku merasa ada energi orang-orang yang akan kembali kepada kamu. Ini energi mantan kamu sih. Mantan kamu belum bisa melupakan kamu. Aku ngerasanya gitu. Dan dia kayak tiba-tiba tuh ngubungin kamu lagi, terus tiba-tiba dia datang untuk memberikan pengakuan di sini. Jadi mantan kamu tuh awalnya emang mau nungguin kamu, tapi kayak dia energinya
nunda sampai akhirnya dia berusaha untuk nggak peduli nih sama kamu, berusaha untuk tidak care sama kamu, berusaha untuk tidak mengingat-ingat kamu lagi. Tapi semakin kesini kok perasaannya semakin meledak-ledak, makin meluap. Nah, di sini buat kamu harus tetap optimis nih. Makanya aku bilang confidence is your key, karena sepertinya mantan kamu akan mencoba untuk datang ke kamu lagi, mencoba untuk menghubungi kamu kembali. Dan aku rasa itu pilihan kamu, semua ada di tangan kamu, semua itu ada di pilihan di tangan kamu. Kalau kamu masih mencintai dia, ya it's okay kamu balik. Tapi kalau kamu udah nggak mencintai dia, jangan dipaksakan gitu loh. Biarkan dia pergi dengan tenang. Maksudnya pergi dengan tenang dalam artian dia bisa melupakan kamu. Dan kamu juga kalau misalkan masih nggak mau sama dia, atau mungkin kamu masih belum ingin ada rasa kembali, atau kamu emang udah move on, kamu bicara dengan dia secara tegas, biar hubungan ini antara kamu sama dia itu bisa ada kejelasan. Kayaknya sih mantan kamu masih berharap kamu kembali ke dia sih, cuman kamunya juga kayak, aku udah nggak kuat. Kalau misalkan emang harus kembali juga, aku udah nggak bisa. Di sini kamu kayak udah emosinya udah nggak mau gitu ya, aku ngerasa. Oke. Kamu kayak gimana sih kamu rasanya kalau udah nggak pingin punya hubungan gitu loh, nggak pingin punya hubungan sama orang seperti ini gitu. Tapi instingnya dia kuat sih kalau misalkan kamu emang masih suka sama dia. Dan di sini aku ngerasa ada dua skenario. Di sini ada dua cerita. Kalau ada yang masih suka, cuman dia berusaha defensif. Ada yang emang pingin benar-benar nutup semua pikirannya, nutup semua tentang mantan dia dan move on gitu. Sebenarnya dua-duanya ini emang harus dipertegas sih. Jadi kamu bisa utarakan ke mantan kamu, anugerah. Kalau misalkan emang mantan kamu yang kamu masih cinta sama dia, kamu bisa ngomong tegas, ya aku masih cinta. Kalau misalkan emang sama-sama memberikan kita untuk kembali, ya mungkin ada waktunya kita kembali gitu. Tapi kalau kamu bisa pingin ngelanjutin hidup, kamu ingin move on gitu kan, kamu bisa tegas dengan cara, aku udah pingin menata hidup aku lagi, aku pingin fokus dengan apa yang aku miliki sekarang, aku nggak mau mengingat-ingat bayang masa lalu, dan sekarang aku pingin fokus dengan apa yang aku punya gitu. Tapi kalau misalkan kamu serius suka sama dia, kenapa nggak dicoba lagi? Saran aku sih gitu. Kita buka lagi ya kartunya. Aku penasaran tuh. Aku kepoin hubungan orang ya. Maaf ya guys. Justice. Emang akan ada keadilan buat kamu. Tapi ya aku bilang, kalau emang kamu masih ada rasa, ya ngomong sama dia, nanti daripada kamu menyesal gitu kan. Apalagi ini anugerah yang terjadi buat kamu. Kalau emang kamu masih sayang sama mantan kamu, ya kenapa nggak dicoba aja dulu gitu. Siapa tahu memang ternyata kalian adalah jodoh, dan who knows gitu loh. Bentar. Tuh kan, bagi kamu dia adalah orang yang bisa kamu cintai gitu loh. Iya. Tapi di sini kamu kayak ragu. Mungkin orang ini, kamu ngerasanya sih dia punya orang lain ya. Banyak yang suka sama dia juga. Jadi kayak aku nggak bisa mikir sih kalau kamu sekarang pingin balikan gitu. Kamu mikir keraguan kamu tuh ada sebenarnya. Tapi kamu sebenarnya dalam hati kamu, dari paling kecil kamu tuh, kamu masih berharap sama orang ini. Karena bagi kamu dia itu orangnya spesial.
dan kamu masih meyakini bahwa sampai detik ini kamu pingin punya hubungan yang langgeng sama orang ini. Tapi aku lihat sih dia kalau sampai akhirnya dia kembali ke kamu, dia pasti meninggalkan orang-orang yang suka sama dia gitu. Dan dia lebih milih balik sama kamu. Itu sih yang aku jadi positive thinkingnya aku. Dan yang aku lihat juga dia sepertinya banyak perubahan ya, dari apa yang dia dulu sama dia yang sekarang. Dan aku merasa jadi lebih banyak mengerti kehidupan dia. Ya, I see. Karena mungkin ya sekarang ini kamu ini ada di fase nggak tahu maju atau enggak. Cuman kalau misalkan dia memberikan kepastian, kamu pasti akan mengiyakan dia. Kelihatan sih. Makanya aku bingung. Kamu ada dua cerita di sini. Kalau emang kamu pingin move on ya move on. Tapi kalau kamu ingin kembali gitu. Keraguannya masih ada rupanya. Tapi apalagi anugerahnya. The Age of Light. You've been training for this for lifetime. Jadi gini, sebenarnya keraguan-keraguan ini tuh emang udah harus terjadi karena mungkin kadang kita kan nggak tahu ya jodoh kita tuh datangnya dari mantan, dari mana gitu. Tapi aku lihat dari pile nomor 1 ini, kalian mungkin berjodoh tapi emang harus banyak cobaan dulu, putus nyambung atau mungkin emang harus jadi mantan dulu tapi akhirnya dia sadar terus kembali lagi kayak gini ya. Jadi aku rasa sih banyak dari kalian di pile 1 ini kalian berdealing sama soulmate kalian gitu ya, sama jodoh kalian. Jadi ya tinggal bagaimana kamu sama dia bisa saling ngomong dari hati ke hati doang sih. Nah, kamu keraguan, overthinking kamu ini yang ngebuat hubungan ini jadi agak berantakan gitu, chaos. Jadi ya terserah kamu pingin ngomongin baik-baik atau ya udah kalau emang kamu mau move on aja. Tapi kalau misalkan ini ngomongin tentang anugerah, dia sih ngajak balikan gitu loh ya. Dia ngajak balikan, pingin ngajak serius kalau kayak gini, soalnya hati dia udah meluap-meluap juga. Kalau ngomongin serius, wah dia serius banget. Dia bahkan meninggalkan orang-orang yang suka sama dia demi kamu. Dia kayak ninggalin orang-orang yang suka sama dia tuh demi kamu. Oke. King of Pentacle. Gila, dia udah mapan sih. Kalau misalkan tanya dia serius, pingin serius ya dia pingin serius. Dan perasaannya dia udah dalam. Ada Queen of Cups. Udah benar-benar deep gitu kamu. Bahkan yang aku lihat juga sepertinya kalian emang akan ditakdirkan bersama gitu. Cuman emang kemarin tuh cobaan gitu. Tinggal kamunya mau nggak. Dia udah siap sih, udah siap gitu, udah siap, udah mateng, udah banyak pelajaran hidup yang diambil dia juga. Jadi saatnya untuk dia emang mencari jodoh dan mencari cinta gitu. Dan kamu adalah orang yang emang tepat buat dia, tinggal kamunya mau atau enggak gitu. Oke, kamu kebanyakan overthinking di sini. Kamu harus benar-benar meluapkan overthinking kamu dan berusaha untuk lupain yang lalu-lalu. Kalau emang kamu masih sayang ya kembali aja gitu, daripada nanti kesempatannya hilang lagi gitu. Oke, sekian pembacaan di pile nomor 1. Thank you guys. Semoga ini bisa resonate.
Kalau tidak resonate berarti bukan energi kamu. And see you guys in next video. Bye. Oke, ini untuk yang file nomor 2. Aku lupa, kalau misalkan nanti ada kesalahan, tolong dibenerin ya timestamp-nya. Oke, have faith in your dreams. Oke. Jadi di sini aku merasa kamu percaya pada mimpi-mimpi kamu, percaya pada apa yang kamu inginkan, ya. Percaya dengan yang kamu pikirkan saat ini. Bisa saja apa yang kamu lakukan saat ini bisa berdampak baik dalam waktu dekat nanti. Berkah apa sih yang akan terjadi dalam waktu dekat untuk kamu? Anugerah apa yang akan terjadi dalam waktu dekat untuk kamu? Kita akan baca, tapi ini hanya fun reading, tidak bisa 100% resonate maupun cocok. Kalau kalian ingin dibacakan secara personal, kontak personnya ada di deskripsi, harga dan biaya juga sudah ada. Chat Alpha biar langsung diproses gitu. Oke. Bismillah. The High Priestess. Oke. Kan aku have faith in your dreams, but someday to of sword. Oke. Oke, Queen of Sword. Oke. Kalian bisa berdealing dengan air sign, Gemini, Aquarius, Libra, atau Scorpio, Pisces, Cancer, water sign. Page of Pentacles, our sign juga ada. Oke, gini. Bottom of the deck ada Ace of Pentacles, tapi aku taruh ntar di bawah sini. Oke. So, jadi aku baca dulu ya yang ini. Mungkin kamu, sebagian dari kamu pernah mengalami kecewaan hubungan, ya. Kamu banyak berdoa pada semesta, pada Tuhan, kapan aku dipertemukan jodoh, kapan aku diperjelas jodohnya gitu. Dan aku melihat bakal banyak hal-hal menarik di dalam hidup kamu. Tapi yang aku lihat di sini tuh dia memberikan kepastian ke kamu karena mungkin dia melihat kamu nih orang kok kayaknya masih agak trauma gitu ya, masih trauma untuk diberikan cinta. Nah, dia sekarang mikirnya kayak gitu karena logikanya lagi jalan. Tapi di saat kamu ngebuka lembaran baru nih, di saat kamu ngebuka lembaran kamu, jadi dia itu melihat kamu, mempelajari kamu saat kamu lagi benar-benar menutup hati, dia agak jarak gitu loh. Nah, mungkin kamu meminta sama Allah, meminta sama Tuhan agar segera dipertemukan jodohnya. Akhirnya kamu membuka lembaran baru, nah dia datang lagi gitu, kayak memberikan cups buat kamu, memberikan perhatian buat kamu gitu. Orang ini bisa dalam lingkup pertemanan, pekerjaan. Kalau aku lihat sih dari pekerjaan ya, karena ada Age of Pentacles. Kalian sama-sama bekerja dalam suatu bidang. Mungkin dia adalah partner job kamu, klien kamu, ya. Dan intinya di sini klien sih banyak kan, terus atau rekan kerja gitu. Dia udah kayak, gue udah mapan sebenarnya, tinggal nyari pasangan hidup doang gitu. Bisa vice versa ya, bisa kamu yang cowok, bisa kamu yang cewek. Kalau kamu yang nonton adalah pria, dia wanita yang mandiri ya, penuh tanggung jawab, dan dia pernah kecewa sama cinta. Makanya aku bilang di sini aku ngerasa kamu ini juga berharap bertemu orang yang tepat. Makanya
kamu tetap banyak beribadah, banyak berdoa, kamu berharap, ya Allah, ya Tuhan, kapan aku bertemu jodoh, kapan aku bertemu dengan orang yang tepat. Nah, ini anugerah yang diberikan semesta dan Allah dan Tuhan adalah kamu dipertemukan sama seseorang, ya. Makanya kamu tetap yakin dan percaya. Kalau udah ngomongin takdir itu nggak main-main gitu kan. Oke. Apalagi yang bisa aku lihat di sini? Page of Cups ya, water sign, Pisces, Scorpio, Cancer ya. Ya, di sini pelan-pelan kamu akan membuka kisah baru ya. Dan akan membawa kamu ke jalan yang lebih baik, kamu lebih spiritual, terus juga kamu akan memberikan kayak cupsnya juga ke dia. Kan dia memberikan seutuhnya ke kamu. Dan kamu juga, ya udah, aku akan membuka lembaran baru buat kamu gitu. Seakan hubungan ini tuh kayak akan diberitahu oleh semesta gitu. Semesta kayak memberikan, ini loh orang yang tepat buat kamu. Ini loh dia datang untuk memberikan kebahagiaan buat kamu. Tinggal kamunya bisa peka nggak sama dia gitu. Kamu peka nggak dengan kehadiran orang ini? Kamu peka nggak ya? Kayaknya sih peka kalau aku lihat, karena kamu akan membalas cinta dia. Oh my god, oh my god. Tunggu satu aja. Dia udah mapan sih. Prices tuh kan, 2 dapat prices tuh. Ya, aku melihat kamu berdealing dengan seorang wanita yang spiritual, atau kamu ada orang yang spiritual gini. Dan kamu kayak akhirnya percaya takdir Allah dan semesta akan diberikan yang terbaik soal cinta, soal hubungan gitu. Aku merasa pelan-pelan kamu akan yakin, ternyata dulu gue punya pasangan dan akhirnya putus adalah pada akhirnya gue untuk menemukan cinta sejati gue. Nah, kayak gitu. Jadi perlahan kamu akan diberitahu sama semesta, kamu akan bertemu loh cinta sejati kamu. Tunggu aja dalam waktu dekat ini gitu. Tuh shit, it is safe for you to love. See, kamu tanpa keraguan, kamu harus yakin kalau misalkan ketika kamu bersama orang ini, semua masalah yang lalu-lalu akhirnya kamu tinggalkan, dan kamu kayak akan memulai kisah baru sih. Kalau aku lihat kamu akan memulai perjalanan hubungan baru kamu, ya, melupakan apa yang udah terjadi. Aku merasa pada akhirnya kamu akan mengerti, oh ternyata ini yang semesta pingin ucapkan ke aku, bahwa masa lalu udahlah masa lalu. Akan ada pertemuan kembali, pertemuan baru lagi yang akan terjadi buat aku gitu. Dan bahkan dengan hadirnya orang ini, kamu malah jadi lebih aman, lebih nyaman, lebih tenang ya. Dia bisa memberikan energi positif buat kamu kalau aku lihat. Dia bisa memberikan cinta. Lo lihat sih gitu, dia bisa memberikan cinta buat kamu. Oke. Aku butuh 2 kartu lagi. Ya. Walaupun kamu emang ngerasa berat sih meninggalkan apa yang seharusnya kamu masih tahan gitu. Mungkin gini,
kamu emang pingin belajar move on tapi belum benar-benar 100%. Nah, di sini pelan-pelan kamu akan move on, pelan-pelan kamu akan mendorong semua problem-problem yang udah ada yang harus kamu tinggalkan, dan pada akhirnya kamu akan melepaskan itu semua gitu loh. Dan kamu akan menggunakan insting kamu dengan baik, dan kamu akan fokus untuk mencintai orang yang baru ini. Aku ngerasa kamu akan memulai kisah baru lagi bersama dia, karena semakin kesini kamu jadi semakin yakin semesta itu memberikan anugerah kepada kamu di saat waktu yang tepat. Mungkin kemarin kamu menjalani sebuah hubungan karmik, dan pada akhirnya sekarang kamu lebih fokus untuk kebahagiaan kamu, and see, kamu akan mendapatkan seseorang yang akan memberikan kamu kasih sayang melebihi mantan-mantan kamu gitu. Intinya kamu harus yakin dan percaya pada semesta. Kamu akan yakin untuk hidup itu akan terus berjalan, ya. Kamu bisa fokus dengan karir kamu tanpa harus memikirkan orang-orang yang dulu manfaatin kamu dan lain-lain gitu. Oke, intinya kamu semakin kesini jadi kayak semakin percaya apa yang semesta ingin katakan kepada kamu. Have faith in your dreams. Percaya pada mimpi kamu, percaya dengan takdir kamu. Karena ketika kamu percaya aja seperti bunga-bunga yang bermekaran gitu kan, kamu percaya, nanti akan banyak keadilan, keajaiban yang akan terjadi. Ini sumpah ya, kalian banyak-banyaklah meditasi dan berdoa. Dalam waktu dekat ini insya Allah kamu akan kayak diberikan kebahagiaan, ketemu seseorang yang akan memberikan kisah baru dan kebahagiaan nih buat kamu. Jadi semangat terus ya. Ini ada the high priestess-nya, dia hanya the high priestess-nya ya ada 2 gitu loh, ada 2. Jadinya kamu emang harus banyak doa nih di sini ya, fokus dengan pendirian dan hidup kamu juga gitu. Oke, sekian pembacaan untuk file nomor 2. Semoga ini resonate. Kalau tidak resonate berarti bukan energi kamu. Thank you guys, and see you guys on next video. Kalau kalian ingin bacakan personal, kontak personnya ada di deskripsi. Bye, thank you. Oke, ini buat file 3. Don't let your past hold you back. Ini aku merasa kamu banyak yang masih mengingat masa lalu nih. Orang-orang yang pernah ada di dalam hidup kamu masih menghantui pikiran kamu. Jangan, kamu harus bisa keluar dari situasi itu. Kamu harus bisa tinggalkan ya masa lalu kamu, tinggalkan orang-orang yang emang pada akhirnya harus pergi dari hidup kamu. Kamu harus punya kehidupan kamu sendiri gitu. Gimana ya? Maksudnya adalah kamu harus belajar untuk fokus buat melihat masa depan kamu. Kamu harus bisa fokus untuk kebahagiaan kamu. Jangan biarkan orang-orang itu merusak apa yang kamu kamu takutkan gitu loh. Kamu harus bisa menghindari orang-orang itu. Kamu harus belajar untuk fokus untuk diri kamu sendiri. Itu sih yang aku harus lihat dari kamu gitu loh. Ntar aku beresin dulu. Nah, baru aku shuffling. Tapi guys, kalau kalian ingin dibacakan secara personal, kontak personnya ada di deskripsi. Untuk harga dan biaya juga sudah ada. Chat aja, karena maksimal 3 orang per hari gitu loh. Oke. So, kita akan baca dari file nomor terakhir. Bismillah. Judgment sih. Kamu masih kebayang-kebayang masa lalu ini. Kalau kamu masih memikirkan ini, kamu gak akan bisa lepas gitu. Lalu aku merasa kamu yang di sini masih teringat seseorang nih, mantan ini bisa jadi. Jangan sampai kamu
terbebani dia ya, terbebani mantan, pada akhirnya kamu nggak bisa lepas. Oke. Nine of Cups. Semesta pingin kamu berpikir, apakah mengingat-ingat mantan itu penting buat kamu? Apakah mengingat-ingat mantan itu bisa kamu bahagia? Semesta pingin kamu berpikir seperti itu. Kamu dibiarkan untuk healing, menyendiri dulu minggu ini ya. Anugerah dari semesta, kamu harus banyak berpikir minggu ini, karena bisa saja pada akhirnya kamu menyadari kamu harus pergi dari situasi dimana yang emang udah harusnya kamu pergi gitu loh. Udah toksik ini hubungan, udah toksik orang-orang yang kamu pikirkan ini, udah nggak harusnya kamu pikirin gitu loh. Makanya di sini semesta pingin kamu healing, kamu nenangin diri, kamu banyak berpikir, kamu banyak introspeksi diri. Tuh, semesta pingin seperti itu untuk kamu. Oke. Tuh, ada justice, keadilan. Aku yakin ketika kamu udah siap, kamu fokus dengan ke diri kamu healing, kamu nenangin diri, udah nggak usah mikir-mikirin yang lain-lain macem-macem apalagi gitu kan. Ntar ada keadilan, kamu harus bisa nimbang-nimbang nih, yang baik mana buat kamu, yang udah nggak baik mana gitu. Jangan sampai nanti merusak hidup kamu. Aku ngerasa kamu terlalu terfokus dengan kisah masa lalu di sini. Orang-orang yang udah harusnya pergi dari kamu masih nginget-nginget aja gitu. Harusnya udah nggak kamu harus pikirin gitu loh. Harusnya kamu mikirin udah buat masa depan. Kalau kamu yang udah berkeluarga, kamu mikirin keluarga kamu, ada Queen of Cups. Gini, kamu udah banyak sabar. Kamu harus belajar ikhlas di sini, mengikhlaskan. Nah, semesta pingin kamu ikhlas untuk menghadapi itu semua, menghadapi orang-orang yang sudah pergi, berusaha untuk meniti hidup lagi gitu loh. Kamu yakinilah banyak kebaikan ya yang akan hadir di dalam hidup kamu kalau kamu kuat. Kebahagiaan, kebebasan. Tuh, lihat kan? Ada kebahagiaan dan kebebasan. Kalau kamu kuat, kamu bisa menjalaninya. Aku yakin. Gitu loh. Gunakan insting kamu, makanya gunakan. Karena apa yang udah terjadi itu udah bukan hak kamu lagi kamu pikirin. Tanggung jawab kamu udah harus fokus untuk masa depan. Kamu gak akan bisa terbebas kalau misalkan kamu masih mikirin yang lalu-lalu gitu. Kamu gak akan terbebas untuk bisa meraih mimpi kamu. Berat ini energinya. Aku merasa kamu kadang suka gak pakai logika nih mikirnya, masih pakai hati doang. Well, itu salah besar. Kenapa? Karena ketika kamu mikirnya pakai hati doang, logika gak sinkron, itu gak akan berjalan statementnya. Kamu pingin melupakan tapi gak pakai logika, ya gak akan bisa jalan gitu. Kamu masih terpikir bayang-bayang orang-orang toksik, bayang-bayang orang masa lalu gitu loh. Kamu gak akan bisa keluar dari perasaan bersalah mungkin. Padahal bukan salah kamu juga gitu. Five of Wands. Kamu lagi juggling nih sama diri kamu sendiri. Ini bukan kayak perperangan orang ketemu orang ya, tapi ini malah aku ngerasa ada perperangan batin sama logika kamu. Di sini batin kamu tuh kayak lagi perang batin ini di sini. Aku nggak mau, aku pingin ngelupain tapi aku masih kadang suka rindu, tapi kadang aku masih sayang gitu loh. Kayak perang batin di dalam batin kamu, kayak masih belum bisa menerima keadaan, tapi kamu
pingin keluar tapi kamu masih belum bisa melupakan mantan kamu. Ini masih berhubungan dengan mantan ya. Oh my god. Kamu gimana ini? Gak bisa berjalan kalau misalkan kamu masih ada di situasi ini gitu loh. Semesta pingin kamu ngelupakan itu gitu loh. Bimbang. Iya. Ada kebimbangan. Six of Wands sih. Udah nih, kamu kayak agak ragu nih buat keluar dari situasi ini. Padahal semesta pingin kamu berpikir dan healing. Udah dah, kamu healing dulu dah minggu ini. Karena anugerah yang kamu akan dapatkan juga pasti kebebasan dan tentang untuk menjadi diri sendiri gitu. Tapi kamu masih kayak denial, masih pingin mengingat-ingat yang lalu. Ini mah kamunya defensif ya. Gak boleh kayak gini, kamu gak akan bisa bebas. Dan aku ngerasa kalau kamu masih seperti ini, kamu gak akan bertemu dengan orang yang bisa mencintai kamu gitu loh. Minggu ini cobalah untuk healing, resapi diri sendiri dulu, fokus untuk mencari diri sendiri, jati diri. Nanti kamu akan diberikan kesabaran sama semesta. Anugerah yang akan kamu dapatkan adalah kamu menjadi orang yang lebih segar, lebih sabar, lebih ikhlas, dan kamu akan mendapatkan kebebasan gitu loh. Kebebasan untuk mencintai seseorang lagi, kebebasan untuk memulai sesuatu kembali. Jadi kamu jangan pernah ya namanya terpaku untuk masa lalu gitu. Walaupun mungkin emang itu salah kamu, atau mungkin ada orang lain menyebabkan kamu dikambing hitamkan atau semacamnya gitu ya. Tapi ya udah, itu biarlah menjadi kisah masa lalu, dan kamu harus beranjak masa depan gitu loh. Gak akan bisa memutar waktu kembali. Emang kamu kira kamu bisa naik mesin waktu gitu kan? Hidup itu harus realistis gitu. Apa pesan dari work light-nya? Aku baca 3 file aja udah pusing. Ini energinya lumayan berat. File 3, file 2 sama file 1 gak separah ini energinya. Ada let you go first, the universe will chat you. See, kamu yang harus bangkit sampai akhirnya universe memberikan yang terbaik gitu loh. Semesta memberikan yang terbaik buat kamu. Kamu yang harus belajar untuk ikhlas dengan yang terjadi. Belajar untuk memahami ternyata apa yang terjadi di hidup gue ini emang itu adalah pelajaran hidup. Nah, kamu bisa berpikir secara itu, biar kamu bisa ikhlas dengan yang udah terjadi, dan kamu bisa tetap fokus menjalani hari-hari kamu gitu. Biarkan semesta memberikan yang terbaik buat kamu. Jangan sampai kamu tetap kekeh ingat-ingat yang lalu, kekeh pingin balikan sama mantan. Itu udah kisah lama gitu loh. Ini saatnya kamu untuk beranjak. Oke? Bentar. Ulang. Kamu gak akan maju nih kalau misalkan kamu tetap nge-stuck energinya. Playfulness. Dibawa santai aja. Nanti dalam waktu dekat mungkin kamu akan bertemu orang yang bisa bikin kamu agak lebih tenang, lebih legowo. Dan itu ntar kamu bawa santai aja ya. Jangan menggebu-gebu pingin punya hubungan dengan orang itu ya. Karena kamu sendiri masih belum siap. You're not ready. Kamu masih belum siap, belum ada waktu yang tepat buat memiliki hubungan di sini. Kamu masih harus healing dulu, harus mencari kebebasan sendiri dulu gitu. Biar kamu melupakan mantan kamu ini, kamu harus belajar untuk ikhlas dulu sih kalau aku rasa. Belajar ikhlas dan belajar untuk menerima keadaan biar nggak perang batin di sini. Ini kamu bukan perang sama orang lain, tapi kamu perang sama diri kamu sendiri, dan kamu masih
ragu nih. Kartu 2 ini melambangkan keraguan dan melihat peluang dulu gitu. Salah. Kalau kamu begini mulu, kamu gak akan bisa maju gitu. Kamu harus bisa melangkah, ya, healing, tenangin diri, pikiran, introspeksi diri, dan dari situ kamu akan mendapat anugerah-anugerah yang akan diberikan semesta untuk kamu. Yang penting kamu usaha dulu. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Terima kasih, semoga PL1, PL2, PL3 diberikan kesehatan dan semangat terus menjalani hari. And see you guys next video. Bye.